agen narkoba, membunuh nyawa orang tanpa merasa berdosa, tidak perlu takut, Pansyarul Muslimin. Kau naik pangkat, kau terpilih jadi presiden, jadi gubernur, jadi DPR. Karena apa? Karena kezolimanmu. Allah berikan semua kesenangan-kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini kita akan menyimak pernyataan dari seorang ustadz yang sangat berani mengkritik pemerintah ya. Mungkin kalau Kang Deddy Mulyadi, Pak Mulyono mendengarkan ini bakal tersinggung ya, dan bakal langsung mengintrospeksi kesalahan masing-masing ya. Seperti apa pernyataan dari ustadz ini? Yuk kita simak bersama-sama ya bapak-bapak, ibu-ibu. Hingga ketika kau merasa bangga dengan kezalimanmu, hingga kau merasa bangga dengan kekuasaanmu seperti kekuasaan Fir'aun, kau buat undang-undang untuk melegalkan kezalimanmu, maka Allah katakan, Allah bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Kau terpilih jadi presiden kesekian kalinya, kau terpilih jadi anggota dewan, kau naik pangkat, dapat penghargaan, tetapi kau fitnah orang-orang Islam. Kau fitnah orang-orang Islam. Kau fitnah para ulama, kau penjarakan para ulama yang jujur, hingga tinggal ulama-ulama penjilat. Maka ketahuilah, Allah bukakan pintu-pintu kesenangan ketika kau berbangga dengan kezalimanmu itu. Ketika kau berbangga dengan jabatan yang kau dapatkan dengan cara yang zalim, maka kata Allah, maka akan kucabut nikmat itu secara tiba-tiba hingga engkau terdiam berputus asa. Pertanyaannya, masihkah orang Islam di negeri yang mayoritas ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Masihkah mereka beriman ada hari perhitungan? Masihkah mereka beriman ada hari pengadilan yang maha adil? Tidak seperti pengadilan di dunia ini, hukum bisa dibeli, jaksa, pengacara, hakim, penegak hukum, mereka yang melanggar hukum. Masyaallah muslimin, seakan-akan mereka merasa dunia inilah selama-lamanya hidup di dunia, dan seakan-akan mereka tidak percaya ada hari pengadilan. Ada raja di atas raja, ada penguasa di atas segala penguasa, Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Cepat atau lambat orang-orang zalim ini akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Kemudian masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, berkaitan tentang penggalan hadis tadi yang berbunyi, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Terungkap kemakar daripada orang-orang kafir, disampaikan oleh Dr. Jazri, seorang ketua DKM Masjid Jogokarian, yang juga dipetik daripada buku misteri surat subuh yang ditulis oleh Dr. Ragib Asirjani, seorang ulama dan cendekiawan muslim di Mesir. Terungkap perkataan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir. Apa kata mereka? Apa katanya? Kita orang kafir Yahudi tidak perlu takut kepada umat Islam selagi umat Islam masjidnya di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Selagi masjid-masjid umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Jadi mereka mengukur kekuatan umat Islam itu diukur daripada kekuatan dengan keadaan jamaah sholat subuh. Mereka mengukur kekuatan umat Islam dari kehadiran kaum muslimin waktu sholat subuh. Karena pada hakikatnya mereka pun beriman akan hadis yang sampaikan Rasulullah. Dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Kalau sholat Jumat laki-laki bisa hadir, penjudi datang hari ini, pecandu chip datang hari ini, orang zalim koruptor datang hari ini sholat Jumat, di mana-mana masjid mereka datang hari Jumat. Namun mereka berat datang sholat subuh berjamaah rutin, secara rutin. Karena kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Sebagaimana kata Buya Hamka, kalau kau ingin melihat orang Islam, lihat waktu sholat hari raya.
laki-laki perempuan pendosa keluar semuanya. Kalau kau ingin melihat laki-laki muslim, lihat hari Jumat, maka datang. Yang sholat seminggu sekali datang ke masjid, ya. Yang masih ngobrol di luar, merokok, main handphone, duduk di parkiran, otak tak punya. Islam 7 keturunan tak mengerti juga lagi, masuk kau ke masjid. Karena ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat yang menjaga pintu masjid mencatat para yang hadir. Malaikat menutup bukunya dan duduk mendengarkan khutbah. Ini masih banyak di masjid-masjid kita saksikan. Sambil merokok, duduk di parkiran, main handphone. Orang khutbah sudah dijalankan. Pertanyaannya, lai bau tak orang tu lai? Lah baru lama masuk Islam. Batosat karihna kaji. Lunak kaji itu untuk orang yang baru masuk Islam. Ya, belunak-lunak kaji. Ini dah Islam 7 keturunan tak mengerti juga lagi. Di mana otakmu? Maka kata Allah, afala ta'qilun, afala tafakkarun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu tidak berfikir? Suka berlambat-lambat datang ke masjid hari Jumat. Jumlah banyak, tapi bagaikan buih. Bahkan kita melihat masih ada orang Islam yang sekeluyuran, bawa angkot, bawa mobil, bawa motor kemana-mana, sementara sholat Jumat sudah ditegakkan, khutbah sudah dijalankan. Bagaimana mungkin ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali, kalau hari Jumat tidak sholat dia? Coba bayangkan. Oh, kareh benar kaji kau. Utak awak tu yang kareh, hati awak tu yang kareh. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim risyawatun wa lahum adzabun azim. Allah kunci mati hatinya, pendengarannya dan penglihatannya, baginya azab yang pedih. Juga Allah menegaskan kepada orang-orang yang tidak tergerak hatinya ketika Allah memanggil dengan kumandang azan. Di masa sahabat ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Menghadap Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta. Abdullah bin Ummi Maktum, orang tua lagi buta. Aku tinggal sebatang kara, rumah jauh dari masjid. Dari rumah menuju ke masjid jalan berliku-liku dan banyak binatang berbisa. Ada 6 kendalanya. Yang pertama, dia buta. Yang kedua, tua. Yang ketiga, tinggal sebatang kara. Yang keempat, rumah jauh dari masjid. Yang kelima, jalan berliku-liku. Yang keenam, banyak binatang berbisa di perjalanan. Meminta menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku salat di rumahku? Apa kata Rasulullah? Apakah engkau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Maka tidak ada keringanan bagimu untuk solat di rumahmu. Orang tua buta tak dapat keringanan solat di rumah. Pertanyaannya, orang yang masih muda, mata sehat, rumah dekat, kendaraan banyak, anak banyak, menantu banyak, cucu banyak, kemenakan banyak, rumah bertetangga dengan masjid, berkumandang azan, tak berangkat ke masjid. Apamu yang buta? Apamu yang buta? Subuh tadi, kemana para laki-laki kaum muslimin? Subuh tadi, berapa banyak yang hadir ke masjid? Masyaallah muslimin, subuh tadi, berapa banyak yang hadir ke masjid? Maka masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, kebodohan ini, kebodohan kaum mayoritas yang berbangga dengan jumlahnya banyak tapi mentalnya mental kerupuk. Jumlah mayoritas tapi mental minoritas. Jumlah mayoritas tetapi diatur oleh orang kafir yang minoritas. Diatur oleh orang kafir yang punya modal untuk kekuasaan, demi pangkat dan jabatan, demi anak dan istri. Takut mati kelaparan, akhirnya apa? Menggadaikan iman dan akidah. Maka Rasulullah menegaskan, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan 2 solat tadi, Isya dan subuh berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak.
Betapa banyak orang bisa berangkat pagi-pagi subuh-subuh untuk ke kantor. Berapa banyak orang bisa pagi-pagi datang ke bandara takut terlambat naik pesawat. Berapa banyak anak buah datang dipanggil oleh majikannya, oleh atasannya, siap walaupun jam berapapun siap dipanggil oleh atasannya. Tetapi ketika Allah memanggil, mereka basi pakak, basi turiak, basi mada. Maka renungkan firman Allah dalam khutbah Jumat ini, surat Al-A'raf ayat 179 yang sengaja di mana-mana saya sampaikan, menggambarkan tentang kehinaan orang-orang Islam yang mengabaikan Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati, tidak ada rasa takut kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa tunduk patuh kepada Allah. Mereka memiliki hati, tak ada rasa cinta kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak melihat pelajaran dari ayat-ayat kebesaran Allah. Gempa terjadi, tsunami terjadi, galodoh terjadi, longsor, banjir, berbagai macam musibah terjadi. Tidak juga menggerakkan hatinya untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mau mengambil pelajaran, tak mau mengambil hikmah, iktibar dari semua peristiwa kejadian alam. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ada yang datang hari Jumat tetapi hatinya entah di mana-mana. Ada yang datang mendengarkan khutbah tapi dia sibuk ngobrol di mana-mana. Ada yang tiduran, ada yang ngantuan, cuman pindah tidur, cari tempat yang bisa bersandar, tempat yang nyaman, cuman pindah tidur. Bangun-bangun orang sudah sholat. Ada yang punya telinga, masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan, tak tembus ke telinga kirinya. Tak berfungsi, tak bermanfaat kajian yang keras seperti begini. Karena apa? Karena hatinya lebih keras daripada kajian yang disampaikan. Masyaallah muslimin. Saya ambil kesimpulan tadi. Punya hati tidak ada takut kepada Allah. Punya mata tak melihat bagaimana kemurkaan Allah. Punya telinga tak bergeming hatinya ketika dipanggil Allah. Apa kata Allah di ujung ayat? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Pertanyaannya, yang rumahnya bertetangga dengan masjid tidak berangkat ke masjid, manusia apa binatang? Orang yang kerja di masjid, contoh simpel mohon maaf, kuli bangunan, dapat proyek renovasi masjid, masuk waktu sholat, apa kata mandornya kepada anak buah? Hei, berhenti kalian kerja, jangan ribut, orang sholat. Orang pada sholat, kuli-kuli bangunan itu tak sholat. Kerja di masjid tak tergerak juga hatinya untuk sholat. Masyaallah muslimin. Bayangkan, tinggal berwudu masuk, sementara orang jauh-jauh datang ke masjid. Orang sedang sibuk-sibuk datang ke masjid. Ini di masjid kerjanya, di masjid tetangganya, rumahnya berdekatan dengan masjid, berkumandang azan 5 waktu, tak berangkat ke masjid. Tapi kurang ajarnya, sekali ke masjid di depan imam tegaknya, sekali ke masjid di depan imam berbaringnya. Betapa kurang ajarnya, semasa hidup malas ke masjid. Sekali ke masjid berbaring di depan imam, tak ada adabnya. Itu manusia yang malas sholat. Masyaallah muslimin. Maka orang yang tak peduli dengan keutamaan sholat berjamaah, orang yang tak tergerak hatinya dipanggil untuk sholat berjamaah 5 waktu, ingat, bukan kata saya, firman Allah surat Al-A'raf 179, mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang lagi. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد صل وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Bapak Ibu, itu dia tadi ya pernyataan dari seorang ustadz ya, yang mana sangat menyentuh hati ataupun membuat kita semakin ya introspeksi diri ya, terutama untuk para pemimpin ya, ataupun ya yang menjabat sebagai gubernur, presiden ataupun yang lainnya ya. Itu merupakan kritik keras pedas ya, untuk tetap hati-hati, jangan terlena dengan jabatan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita doakan semoga Ustadz ini panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia video kali ini ya, semoga bisa menambah wawasan, semoga kita bisa lebih ya menambah terus keilmuan kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.